Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hasbana Ubaidi, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan menerangkan tentang pelajaran estetika humanisme, yaitu bab tentang emotional intelligence. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah estetika humanisme. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, baik atau buruk. Itulah emosi. Emosi itu mencakup perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, tentang pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengatur kehidupan emosional dengan intelijensi. Menurut Peter Salovey, John D. Mayer, dan Daniel Goleman, kecerdasan emosional melibatkan kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Elemen kecerdasan emosional sendiri yaitu ada 5. Yang pertama yaitu self-awareness atau mengenali emosi. Yaitu kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Jadi mampu mengenali emosinya itu dari segi kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Lalu yang kedua yaitu self regulation atau itu pengertiannya yaitu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik, menghindari tindakan impulsif itu self regulation. Lalu yang ketiga ada motivation, yaitu memotivasi diri dalam melakukan tindakan yang akan datang. Lalu elemen kecerdasan emosional yang keempat yaitu ada empati. Empati yaitu memahami orang lain secara emosional, peduli dan tulus dalam interaksi sosial. Lalu elemen kecerdasan yang kelima yaitu social skills. Social skill yaitu bernegosiasi sosial, kemampuan berkomunikasi, dan membangun relasi. Itulah elemen kecerdasan emosional. Jadi elemennya ada 5 ya. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu mencakup segi jasmani, psikologis individu, sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi stimulus dan lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah. Orang dengan kecerdasan emosi yang rendah cenderung bertindak impulsif, pemarah, agresif, tidak sabar, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Dia tidak mampu mengendalikan perasaan negatif dan tidak mampu menjalin persahabatan yang baik. Itulah ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosi yang rendah. Lalu ada juga ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi. Jadi ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosi tinggi, dia memiliki ciri-ciri: 1, mampu mengendalikan perasaan marah. Yang kedua, tidak agresif. Dia sabar, terus memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha mencapai tujuan hidup, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain. Dapat berempati, mengendalikan mood negatif, memiliki konsep diri positif, mudah menjalin persahabatan, mahir berkomunikasi dan menyelesaikan konflik sosial dengan damai. Itulah ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi. Lalu bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional tersebut? Ada beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional tersebut. Yang pertama yaitu membaca situasi. Lalu yang kedua, mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Jadi jika ada lawan bicara, kita mendengar, kita menyimak, itu akan meningkatkan kecerdasan emosi kita. Lalu yang ketiga yaitu siap berkomunikasi. Yang keempat, tidak takut ditolak. Yang kelima, mencoba berempati.
Yang keenam, pandai memilih prioritas. Yang ketujuh, siap mental. Yang kedelapan, ungkapkan lewat kata-kata. Yang kesembilan, bersikap rasional. Dan yang kesepuluh itu fokus. Itu ciri-ciri cara meningkatkan kecerdasan emosional. Lalu selanjutnya ada model kecerdasan emosional. Ada 3 model kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu teori kemampuan atau ability theory, yaitu melihat emosi sebagai sumber informasi yang berharga. Lalu yang kedua ada teori sifat atau trait theory, yaitu penilaian diri terkait kemampuan perilaku. Lalu yang ketiga ada teori campuran atau mix model theory. Nah, ini artinya menggabungkan konsep sifat dan kemampuan emosional. Itu semua terkait dengan kecerdasan emosional. Lalu saya akan bercerita sedikit terkait kecerdasan emosional yang pernah saya lakukan sesuai dengan tugas estetika humanisme melalui link kecerdasan emosional yang dibagikan oleh dosen kami, yaitu lewat psikologitoday.com. Nah, untuk kecerdasan emosional sendiri, di sini saya melakukan hasil tes dengan skor keseluruhan 90/100. Di situ memiliki makna atau arti dari tes tersebut, yaitu arti dari tes 90/100 tersebut yaitu memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Skor tersebut menunjukkan bahwa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola emosi, berempati dengan orang lain, dan menyesuaikan diri dengan situasi. Lalu kecerdasan emosional penulis itu kecerdasan emosional sangat tinggi karena berharga situasi interpersonal. Karena alasan ini mungkin dapat bersinar sebagai pemimpin, orang tua, dan keduanya. Itu atas hasil tes tersebut ya. Terus ada beberapa rekomendasi juga yang direkomendasikan oleh tes tersebut, yaitu pertama, kecerdasan emosional yang tinggi membantu saya dalam lingkungan kerja. Orang dengan EA yang sehat membuat keputusan yang baik dan berkomunikasi secara efektif. Nah, itu akan lebih mudah dipromosikan dalam pekerjaan. Lalu kecerdasan emosional yang tinggi juga terkait dengan kesuksesan akademis. Siswa dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik dan lebih kecil kemungkinannya untuk panik menghadapi tugas dan ujian. Lalu kecerdasan emosional yang sehat berarti memiliki hubungan yang lebih sehat. Nah, di situ dijelaskan bahwa mungkin mampu mengkomunikasi kebutuhannya dengan mendengarkan kebutuhan orang lain. Lalu kecerdasan emosional yang lebih tinggi juga terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Emotional intelligence yang baik melindungi dari gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi. Nah, itu menunjukkan bahwa dari hasil tersebut mungkin saya menikmati kesehatan yang lebih baik dari orang lain. Lalu selama konflik, orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi itu mampu mengelola emosi dengan meredakan ketegangan, mendengarkan, serta menyelesaikan perselisihan secara konstruktif. Dari hasil tes tersebut, sarannya untuk saya yang melakukan tes tersebut yaitu yang pertama, pikiran perlu dibingkai ulang dengan menggunakan perspektif yang berbeda dan positif. Manusia memiliki bias negatif yang universal. Meskipun saya mungkin bisa mengatasinya lebih baik dari orang lain, hal ini tetap perlu diingat. Jadi harus bisa membingkai ulang semua perspektif yang berbeda-beda. Lalu yang kedua yaitu kesadaran harus tetap dijaga. Kesadaran diri perlu ditingkatkan dengan menyadari momen penulis saat itu kan saya yang menulis ya, jadi saya dapat melepaskan diri dari negativitas dan yang mengelilingi emosi kuat. Lalu empati dan kasih sayang yang dimiliki perlu dilihat dari sudut pandang dan emosi serta emosi lain harus divalidasi. Jadi empati dan kasih sayang yang dimiliki itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang dimiliki. Untuk selanjutnya terkait kekurangan dan kecerdasan emosi saya dari hasil tersebut yaitu satu, bias negatif, yang kedua kesadaran diri, dan yang ketiga adalah validasi emosi.
Langkah yang harus dilakukan untuk merubah meningkatkan kecerdasan emosional saya sesuai dengan tes tersebut, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Saya mungkin harus meluangkan waktu untuk merenungkan emosi dan reaksi terhadap berbagai situasi. Contohnya saya mungkin bisa dengan mencatat pola emosi dan pemicu yang sering muncul. Lalu yang kedua yaitu dengan melakukan praktek mindfulness atau meditasi untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk tetap hadir saat ini. Jadi yang pertama harus kesadaran diri, itulah langkah yang harus saya lakukan terkait dengan meningkatkan kecerdasan emosional. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan emosi. Langkahnya yaitu menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, yoga atau meditasi untuk mengelola stres dan emosi yang kuat. Lalu yang kedua yaitu melatih diri untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih positif dan konstruktif, mengatasi bias negatif. Nah, untuk langkah yang harus dilakukan yang ketiga yaitu empati. Empati itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, melatih kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Nah, di situ fokusnya pada memahami perasaan dan perspektif orang lain. Lalu empati yang kedua ada bisa memvalidasi emosi diri sendiri dan orang lain dengan mengakui dan menghargai perasaan yang muncul. Lalu langkah yang keempat untuk meningkatkan kecerdasan emosional yaitu komunikasi efektif. Melatih komunikasi asertif dengan menyampaikan kebutuhan dan perasaannya secara jelas dan tegas tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Lalu untuk komunikasi efektif yang kedua itu dengan cara memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan niat. Lalu saran yang kelima untuk meningkatkan kecerdasan emosional yaitu melakukan hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal sendiri yang pertama dengan cara melakukan investasi waktu dan usaha dalam membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain. Lalu yang kedua itu dengan cara mengembangkan keterampilan manajemen konflik dengan mendengarkan, meredakan ketegangan dan mencari solusi konstruktif. Saran cara yang keenam untuk meningkatkan kecerdasan emosional yaitu dengan pengembangan diri. Yaitu pertama mengikuti kursus atau pelatihan tentang kecerdasan emosional untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan. Lalu cara mengembangkan diri yang kedua dengan membaca buku dan sumber daya yang membahas kecerdasan emosional untuk memperdalam pemahaman. Di situ saya disarankan untuk itu. Yang ketujuh lalu sarannya yaitu evaluasi secara berkala. Ini untuk mengevaluasi diri secara berkala perlu dilakukan untuk menilai kemajuan dan area mana yang perlu ditingkatkan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan dari hasil tes emotional intelligence saya nanti dapat meningkatkan kecerdasan emosi saya. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa langkah untuk pendengar guna dapat mengenali, memahami dan mengelola emosi diri serta orang lain. Di sini yang pertama tadi balik lagi yaitu dengan mengenali emosi diri sendiri. Nah, refleksi diri sini yaitu luangkan waktu untuk merenungkan perasaan dan emosi yang dialami setiap hari. Jadi pendengar bisa melakukan memahami apa yang memicu emosi tersebut. Lalu tadi seperti sama sih dengan saran yang saya tes itu, disarankan untuk melakukan jurnal tentang perasaan dan pengalaman emosional. Lalu yang kedua itu dengan kelola emosi dengan baik. Teknik relaksasinya, praktekkan teknik relaksasi seperti meditasi. Ini semuanya tadi masih sama dengan hasil tes ya. Yang ketiga yaitu empati terhadap orang lain. Yang keempat komunikasi yang efektif. Yang kelima bangun hubungan yang positif. Yang keenam pengembangan diri. Semuanya sama untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Itulah hal-hal yang bisa dilakukan. Kiranya mungkin cukup sekian penjelasan tentang emotional intelligence dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi kita semua, bagi saya, bagi yang mendengarkan dan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dan tidak pas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.